Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Bahkan jika kamu adalah Raja Iblis, kamu mungkin tidak bisa menang dalam waktu singkat melawan kita bertiga, Raja Iblis mendengus. Raja Sang menatap puncak dan terkekeh, Saudara Zi, bagaimana menurutmu? Hakim juga mengangguk, dia mengangkat matanya sedikit dan menatap mereka bertiga, kalian bertiga bisa pergi. Wajah ketiganya sangat berubah, dan Raja Iblis yang memimpin berkata dengan marah, Nyonya Zi, tahukah Anda bahwa Kaisar Sang membunuh semua murid keluarga Anda yang tertinggal di Laut Iblis? Apa? Zi Hexing, Bi He, dan yang lainnya gemetar kaget saat mereka memelototi Kaisar Sang. Benarkah? Tanya wasit dengan dingin. Raja Iblis memiliki ekspresi puas di wajahnya saat dia menggoda, semua orang yang hadir melihatnya, Raja Sang tidak dapat menyangkalnya bahkan jika dia mau. Wajah Raja Sang menjadi dingin saat dia merasakan permusuhan dan kedinginan dari keluarga Sengmo, dia menyentuh hidungnya dan berkata, memang ada hal seperti itu, tapi orang-orang itu hanya kentang goreng kecil, Saudara Zi, apakah Anda ingin berselisih dengan saya pada saat kritis seperti itu demi para itu? Anda harus tahu bahwa ada ahli di mana-mana, tetapi saya khawatir satu-satunya yang dapat mengendalikan Saudara Zi adalah saya. Petik 2. Rasa dingin di wajah Zi semakin intens saat dia memelototi Raja Sang untuk sementara waktu sebelum berangsur-angsur menghilang, dia perlahan berkata, mari kita bahas masalah ini setelah kita meninggalkan lautan iblis. Untuk saat ini, mari kita selesaikan kesulitan kita saat ini. Dia menunjuk ke arah ketiganya dan berkata, kalian bertiga pergi pramuka. Apa? Atau apakah Anda ingin kami mengintai jalan? Ini terlalu berlebihan. Mata ketiga orang itu terbakar karena marah, mata mereka galak dan wajah mereka berkerut, mereka tampak seolah-olah mereka tidak ingin lebih dari mati. Wasit tidak keberatan dan mendengus dingin, masih ada peluang untuk bertahan hidup, atau bahkan kesempatan, jika Anda mengintai jalannya, jika Anda tidak menjelajahi jalan, Anda hanya akan mati dan menjadi kesempatan orang lain dalam ratusan ribu tahun, Anda harus memikirkannya. Petik 2. Mereka bertiga tidak punya pilihan selain memaksakan diri ke aula utama, saat mereka lewat, mereka memelototi Kaisar Sang, seolah-olah mengatakan bahwa mereka telah membuat musuh. Kaisar Sang terkekeh, tidak memasukkannya ke dalam hati. Mereka bertiga mengertakkan gigi dan bergegas ke aula dengan ki iblis mengerikan melonjak dari tubuh mereka. Dengan kilatan cahaya hitam, mereka bertiga segera menghilang dari aula, bahkan tidak ada jejak aura mereka yang bisa dirasakan. Ekspresi semua orang sedikit berubah, dan mereka menunggu dengan tenang sampai setengah dupa terbakar. Raja Sang semakin tidak sabar, sepertinya dia tidak akan keluar dalam waktu dekat, saya ingin tahu apakah dia terlalu beruntung atau apakah dia meninggal di dalam. Petik 2. Sepertinya apapun situasinya, kita harus masuk dan melihat diri kita sendiri, ayo pergi, kata Zi. Mengetahui bahwa tidak akan ada hasil jika mereka menunggu lebih lama lagi, wasit turun dari puncak gunung dan mempertahankan puncak gunung, dia kemudian memimpin semua orang ke aula. Kelopak mata Kaisar Sang berkedut saat dia mengamati sekelilingnya, tiba-tiba, dia terkekeh dan berkata, semuanya, tolong. Banyak Raja Iblis lainnya memang ingin mundur, tetapi mereka hanya beberapa, kebanyakan dari mereka masuk dengan sedikit ragu-ragu, lagi pula, semakin banyak orang di sana, semakin berani. Mereka, Yun Xiao dan Wei Qing juga masuk. Kaisar Sang terus menatap dingin pada Yun Xiao, baru setelah dia masuk, dia melompat tanpa menunggu orang lain. Aula itu sangat besar, itu adalah ruang melingkar dengan diameter puluhan ribu kaki, tetapi kosong. Iblis yang masuk lebih dulu dengan cepat memeriksa seluruh ruang, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dan kecewa. Wajah semua orang dipenuhi dengan ekspresi aneh, tidak percaya bahwa itu situasi di aula akan sesederhana apa yang mereka lihat. Begitu Yun Xiao masuk, dia dengan cepat mengamati ruang dengan indera ilahinya, dan ekspresi curiga muncul di wajahnya. Bagaimana bisa tidak ada apa-apa? Pasti ada alasan bagi iblis-iblis itu untuk mengambil bentuk manusia, kata Wei Qing dingin. Hati-hati, kata wasit, semakin aneh, di aula ini,
bahkan stupa tidak bisa melindungimu, kamu harus mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tiba-tiba, aula mulai bergetar tanpa peringatan, angin ki iblis yang dahsyat bertiup di tengah, meliputi area seluas setengah mu. Semua orang terkejut dan buru-buru mundur ke sekitarnya. Murid Yun Xiao menyempit saat dia bertanya dengan heran, "Yi, ini benda ini, hehe." Tornado ki iblis berangsur-angsur melemah dan berubah menjadi tubuh besar, itu sebenarnya adalah gurita, melambaikan ratusan tentakel. Tentakel itu sama dengan yang dipukul mundur oleh Kaisar Sang di Laut Iblis. Ini milikmu ini. Sudah lama sekali, kenapa kamu ada di sini? Kaisar Sang tertawa. Mulut gurita bergerak beberapa kali dan mengeluarkan suara aneh, matanya berputar dan kemudian tertuju pada Yun Xiao. Hati Yun Xiao bergetar, mata gurita sedingin air, dan menembus langsung ke dalam hatinya, meskipun dia mungkin tidak bisa mengatakan bahwa itu batu giok es suci ada padanya, kemungkinan besar dia merasakan sesuatu. Deviant Lord lainnya juga cukup bingung, ketika mereka menyadari bahwa gurita itu hanya menatap Yun Xiao, mereka semua penasaran. Ekspresi Wei Qing sedikit berubah dan dia berkata dengan marah, kamu memiliki musuh di seluruh dunia. Jangan bilang bahwa bahkan gurita ini memiliki dendam terhadapmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yun Xiao memarahi sambil tersenyum, saya hanya melihat hal ini hari ini. Lalu kenapa itu hanya menatapmu, dan sepertinya itu akan memakanmu, kata Wei Qing dingin. Anda bertanya kepada saya, kata Yun Xiao muram, siapa yang harus saya tanyakan? Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, gurita itu mulai bergerak, ratusan tentakel tiba-tiba menyerang ke segala arah, dan itu benar-benar bertarung dengan semua orang pada saat yang sama. Ledakan, Yun Xiao bergerak dalam sekejap, dan tanah di bawah kakinya dihancurkan oleh tentakel, meninggalkan lubang seukuran kepalan tangan. Ledakan, bang, ledakan, tentakel yang tak terhitung jumlahnya menghantam ke segala arah, dan tanah mulai penuh dengan lubang, meski momentumnya mengejutkan, lubang terbesar hanya seukuran semangka. Dapat dilihat bahwa ketangguhan aula ini luar biasa. Apakah gurita ini gila? Kamu benar-benar ingin melawan kita semua. Segera, seseorang mendengus jijik dan mulai melakukan serangan balik, menebas salah satu tentakel dengan pedang satu tangan. Desir, serangan banyak orang mendarat di tentakel pada saat yang sama, segera memotongnya. Namun, saat tentakel patah, sejumlah besar tinta hitam menyembur keluar, tinta langsung berubah menjadi jaring dan jatuh dari langit. Kekanak-kanakan, semua orang buru-buru mengubah gerakan mereka dan menyerang jaring hitam, namun, saat semua ki iblis menyentuh jaring, itu benar-benar melintas dan tidak bisa menyakitinya sedikit pun. Sebaliknya, gurita raksasa itu cemberut mulutnya dan menyedot semua serangan ke perutnya, kemudian, dengan suara puff, ia memuntahkan mereka dan ratusan jaring raksasa terbang keluar. Sial, apa yang terjadi? Kali ini, semua orang panik, jaring besar itu sebenarnya tidak bisa menyerang, itu langsung melewati serangan dan memukul wajah mereka, menjebak banyak iblis. Saat mereka berjuang, jaring raksasa perlahan terhubung seolah-olah mereka saling memanggil, seluruh aula ditutupi dengan jaring ajaib, dan semua orang, termasuk Yun Xiao, ditangkap dengan kuat. Yun Xiao melihat dengan cermat, jaring hitam itu terkondensasi dari energi iblis, tetapi sangat lengket, dan dia tidak bisa menyingkirkannya setelah menempelkan di tubuhnya. Namun, jaring ini sepertinya hanya memiliki fungsi untuk menangkap dan tidak menyegel esensi iblisnya. Jika perlu, dia masih bisa menyerang kapan saja, tetapi sulit untuk menggerakkan tubuhnya. Wei Qing juga mencobanya dan menemukan bahwa kekuatan esensi iblis tidak diblokir, jadi dia menjadi tenang, matanya berkedip saat dia berkomunikasi dengan Yi, mendiskusikan apakah dia bisa menggunakan botol Yin Yang Qi untuk mengambil semua jaring. Wasit tidak tahu hasilnya, jadi itu adalah peluang 50-50. Kaisar Sang, Phoenix, dan yang lainnya juga memposting di internet, meskipun mereka panik, mereka tidak takut, karena gurita tidak mungkin memusnahkan mereka. Idiot, apa yang kamu lakukan? Apakah ada dalang di balik ini? Tanya Raja Sang. Gurita tidak bisa berbicara dan hanya bisa menggunakan mulutnya untuk membuat suara, gogo, tidak ada yang tahu apa yang dikatakannya. Tiba-tiba, batu hitam besar muncul di dahinya, memancarkan cahaya lembut. Batu raksasa itu seperti manusia yang sedang bermeditasi,
sangat hidup, dan terus berputar di depan kepala gurita. Tulang iblis kilin. Semua orang berteriak kaget dan menyaksikan dengan mata terbelalak. Namun, tulang iblis ini terlalu aneh, tidak hanya auranya yang sangat kuat, tetapi bahkan berkedip dengan cahaya spiritual seolah-olah masih hidup. Ini Kasaya. Tubuh Richard tiba-tiba gemetar dan dia berteriak, "Iblis Jade. Ini adalah giok iblis." Apa? Sisa-sisa iblis suci. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka melihat batu ajaib berbentuk manusia yang diposting di internet dengan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Yun Xiao mengerutkan kening, batu ajaib berbentuk manusia di depannya tampaknya benar-benar berbeda dari iblis Pearl Jade, dan Hakim pasti pernah melihat iblis Pearl Jade sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa salah menganggapnya? Mungkinkah iblis Pearl Jade memiliki bentuk yang berbeda? Saat dia merasa curiga, dia tiba-tiba melihat kilatan cahaya iblis, menariknya kembali dari pikirannya. Zi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, dia terbang dan meraih batu iblis berbentuk manusia. Pada saat ini, tubuhnya masih tergantung di jaring dan dia belum melepaskan diri dari kekuatan pengikat jaring, dia hanya bisa menarik jaring raksasa ke depan. Tiba-tiba, cahaya spiritual melintas di batu ajaib berbentuk manusia, dan mengulurkan tangan, kemudian, itu membuat segel tangan dan menamparkan ke arah tulang belakang. Apa? Perubahan mendadak ini langsung mengejutkan semua orang. Yi juga kaget, tertangkap basah, dia dengan cepat mengubah cakarnya menjadi telapak tangan dan bertabrakan dengan telapak batu iblis berbentuk manusia. Ledakan, bola cahaya iblis diledakkan, dan Qi dikirim terbang. Pada saat yang sama, gurita besar itu menembakkan bola cahaya iblis lain dari mulutnya, yang berubah menjadi jaring hitam yang lebih tipis dan benar-benar menutupi Qi. Setelah batu iblis berbentuk manusia dikeluarkan, ia membuat segel tangan dengan satu tangan, pada saat yang sama, itu berubah menjadi bentuk spiritual dan berubah menjadi pria di depan semua orang. Pria itu memiliki penampilan biasa, dia memiliki dua tanduk di kepalanya, dan matanya sangat dingin, dia perlahan menyapu pandangannya ke kerumunan, dan sudut mulutnya menyimpan senyum jahat yang membuat orang sangat tidak nyaman. Tubuh Wei Qing tiba-tiba bergetar, dan suara tulang bergema liar di tubuhnya, transformasi roh. Ini sebenarnya transformasi tulang iblis kilin yang langsung berubah menjadi roh dan berubah menjadi iblis. Wei Qing terkejut, ini juga berhasil. Maka kekuatan iblis ini pasti luar biasa. Kami dalam masalah besar. Kata wasit dengan suara yang dalam, orang ini setidaknya adalah iblis yang terhormat ketika dia masih hidup, dan dari apa yang baru saja saya dengar, dia bahkan bisa menjadi iblis suci. Wajah Wei Qing jatuh, karena terkejut, dia buru-buru bertukar berita dengan Yun Xiao. Yun Xiao bahkan lebih tertekan dan pahit, ketika pria itu mengambil bentuk manusianya, dia meliriknya, sengaja atau tidak sengaja. Semua orang mengira itu adalah tindakan bawah sadar, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa itu tidak disengaja, iblis pasti telah menemukan batu giok es suci atau batu hujan iblis di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada, menyuruh Wei Qing untuk berhati-hati. Siapa kamu? Yu berjuang untuk menjulurkan kepalanya dari jaring sihir yang padat dan meraung. Bibir iblis itu sedikit melengkung saat dia tertawa, bukankah kamu baru saja mengatakannya? Aku iblis Jade, giok iblis. Kamu memang Molinyu. Zi berteriak kaget, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Asmodia lainnya juga terkejut, mereka menatap pria itu dengan mata terbelalak, wajah kosong. Pria itu terkekeh dan menjilat bibirnya, dia tertawa menakutkan, aku baru saja keluar, dan sudah ada begitu banyak tonik untuk aku dipelihara, saya pikir saya akan segera pulih ke tingkat iblis suci. Dalam sekejap, dia menginjak kepala gurita dan menyilangkan tangannya, dia menatap kerumunan dengan dingin, matanya bergeser satu persatu, siapa yang harus saya makan terlebih dahulu. Petik 2. Setiap orang yang ditatap olehnya merasakan tubuh mereka menjadi dingin dan anggota tubuh mereka mati rasa. Yi menekan hawa dingin di hatinya dan tiba-tiba berteriak, orang ini adalah iblis suci setengah langkah. Ayo menyerang bersama, atau kita semua akan mati di sini. Dia mulai berjuang keras, dan terlepas dari sejumlah besar jaring halus yang menempel di tubuhnya, dia memimpin dan bergegas maju. Setan lainnya juga berjuang dengan sekuat tenaga. Hehe, lelucon apa, jika kita bergandengan tangan, kita tidak harus mati. Molinyu memukul kepala gurita itu,
menyebabkannya berteriak kesakitan. Ia cemberut bibirnya dan memuntahkan sejumlah besar tinta yang tersebar ke segala arah. Tubuh gurita itu menyusut dengan cepat, seolah-olah telah dikosongkan oleh tinta. Serangan semua orang menembus tinta, dan gurita membuka mulutnya dan mengisapnya ke dalam perutnya, baru kemudian tubuhnya sedikit mengembang. Tinta hitam legam memercik ke tubuh semua orang, sekali lagi menempelkan mereka ke tanah. Haha, gurita ini adalah iblis bermutasi yang sangat menakutkan, bahkan aku takut akan hal itu. Molinyu tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba, tubuhnya melintas dan dia muncul di samping Yi, dia kemudian menyerang dengan telapak tangannya. Pukulan telapak tangan mendarat tepat di depan wasit dan diblokir oleh tinju wasit, namun, bagaimana dia bisa memblokir serangan berkekuatan penuh pihak lain dengan tergesa-gesa? Ledakan, seluruh tinju Qi meledak menjadi bola Qi iblis, dan tubuhnya terbang kembali, menarik jaring sutra yang menutupi langit, dia tidak mundur jauh. Brengsek, Zi meraung keras saat Qi iblis di tubuhnya melonjak ke langit, dia membentuk telapak tangan lagi dan tombak panjang mengembun di telapak tangannya, dia dengan keras menikam. Pada saat yang sama, iblis di sekitarnya juga mengertakkan gigi dan menyerang, ini karena mereka mengerti bahwa jika Yi mati, peluang mereka untuk bertahan hidup akan lebih rendah. Wajah Molinyu menjadi dingin, dia tidak mengambil tombak, tetapi sebaliknya, dia mundur dan terbang kembali ke kepala gurita raksasa itu. Tombak panjang itu terbang di udara, tetapi tersedot ke dalam perut gurita. Wajah gurita itu langsung menjadi hitam, seolah-olah terluka, tapi itu bukan masalah besar, itu perlahan mencerna, dan warna hitam di wajahnya terus memudar. Karena kamu tidak mau dimakan olehku, aku akan membuatmu mati dengan sukarela nanti. Bibir Momiyu melengkung ke udara dingin saat dia membentuk segel tangan dengan satu tangan. Gurita itu sepertinya telah dirangsang, dan tubuhnya membengkak dengan suara, gulu, kemudian, ratusan tentakel tiba-tiba meluruskan dan melesat ke segala arah. Semua orang terkejut dan buru-buru menggunakan energi mereka untuk melawan, namun, tentakel itu terlalu cepat dan mereka terikat oleh jaring, sehingga banyak orang langsung terbungkus tentakel dan tubuh mereka dicekik. Tentakel gurita itu keras dan lengket, dan saat Anda berjuang, mereka tumbuh lebih besar dan lebih kencang, sehingga sulit untuk melepaskan diri. Selain itu, tentakel terus-menerus mentransmisikan kekuatan sihir dari gurita untuk meningkatkan kekuatannya, wajah gurita itu berubah menjadi ungu karena menahan diri. Ledakan. Tiba-tiba, salah satu Raja Iblis tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan meledak, awan Ki Iblis baru saja menyebar ketika tersapu oleh tentakel gurita dan diserap ke dalam tubuhnya. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka saling memandang dengan kaget. Jangan panik, Kaisar Sang berteriak, gurita ini mencoba yang terbaik untuk menahan kita, setelah habis, itu akan keluar. Awan pedang Qi mengelilinginya dan mendorong tentakel itu menjauh, itu tidak mengikatnya sama sekali, tetapi dia takut dengan kekuatan iblis Jade dan tidak berani menyerang. Molinyu menatapnya dengan dingin, seolah-olah dia tidak menganggapnya serius, sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Yun Xiao dan terkekeh, matanya berkedip dengan cahaya dingin. Yun Xiao merasakan kulit kepalanya mati rasa saat dia berkata dengan senyum malu, "Mengapa kamu menatapku? Tidak ada bunga di wajahku." Molinyu mencibir, "Bagaimana menurutmu? Apakah kamu masih perlu berpura-pura di depanku? Giok hujan iblis di tubuhmu awalnya adalah tubuhku, jika bukan karena fakta bahwa aku merasakan kedatangannya, aku tidak akan berencana untuk bangun." Apa? Dia memiliki iblis Pearl Jade padanya. Semua orang terkejut, dan mata mereka terfokus pada Yun Xiao. Bahkan ekspresi Wei Qing berubah drastis saat dia berkata dengan kaget dan marah, "Kamu memiliki iblis Jade." Phoenix iblis di tubuhnya gemetar saat dengan marah mengirimkan pesan, "Mengapa kamu tidak memberitahuku?" Petik 2. Aku baru saja mempelajarinya, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, "Bagaimana saya bisa memberitahu Anda?" Selain itu, iblis Pearl Jade itu agak aneh. Mendengar dia mengakuinya, ekspresi Raja Iblis lainnya semakin berubah. Terutama Yi dan Kaisar Sang, mereka berdua sangat marah dan memelototinya dengan dingin, seolah-olah mereka ingin membunuhnya dengan tatapan mereka. Molinyu terkekeh dan berkata, "Memang agak aneh, itu karena potongan iblis Pearl Jade itu diubah dari lenganku, dan aku masih memegang giok es suci, kemudian,
itu diculik oleh seorang komandan iblis dan disempurnakan bersama, membentuk bentuk giok yang Anda miliki. Namun, yang aneh adalah saya sepertinya merasakan kekuatan kuat yang ingin menekan auranya sehingga saya tidak dapat menemukannya. Hehe, betapa kekanak-kanakan itu awalnya tubuhku, jadi bagaimana bisa lolos dari deteksiku? Ekspresi Z, King, dan yang lainnya berubah drastis, dan wasit tiba-tiba berteriak ketakutan. Kedua batu giok itu satu. Wajah Yi menjadi gelap dan dia meraung, batu jurang yang mendalam. Batu bawah gelap ada di tanganmu. Yun Xiao segera merasakan rasa dingin dan niat membunuh dari keluarga iblis suci. Dia menggaruk kepalanya dan terkekeh. Jadi begitulah batu bawah gelap itu muncul. Saya mengerti sekarang. Semua orang menatapnya dengan alis berkerut. Selain keluarga Seng Mo yang memiliki niat membunuh di wajah mereka, semua orang bingung. Biarkan aku menebak, kata Yun Xiao dengan suara yang dalam. Biarkan saya menebak. Saat itu, ada iblis suci yang akan mencapai akhir hidupnya. Untuk menunda nasibnya sendiri, dia menemukan batu giok es suci dan membangun aula iblis suci ini, berharap dapat menggunakan kekuatan batu giok es suci untuk melarikan diri dari 5 fenomena rusak. Namun, Dao yang agung tidak terbatas, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh kekuatan manusia. Meskipun kelima fenomena rusak tertunda, itu tetap turun. Setan suci itu kemudian mati di aula iblis sucinya sendiri, masih memegang batu giok es suci di tangannya. Setelah itu, semakin banyak orang memasuki aula iblis suci. Selain karakteristik unik dari aula iblis suci itu sendiri, ia menyerap sejumlah besar ki iblis, membentuk iblis yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan lingkungan di sini menjadi semakin rumit. Setelah beberapa tahun yang tidak diketahui, seorang iblis yang mulia kebetulan bertemu dengan iblis suci yang telah meninggal. Dia ingin merebut giok es suci, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa menerimanya apapun yang terjadi. Oleh karena itu, dia memotong lengannya juga. Komandan iblis itu seharusnya senior Nona Z. Setelah leluhur itu mendapatkan lengan dan batu giok es suci, dia terburu-buru untuk memurnikannya. Pada akhirnya, dia menyatukan mereka secara kebetulan. Selain itu, lengan itu hanya mayat pada saat itu dan jelas bukan dimenai jade. Jika tidak, leluhur wanita Z akan mengambil seluruh tubuh, bukan hanya lengannya. Tentu saja, mungkin ada situasi lain yang tidak kita ketahui. Lengan itu seharusnya diambil. Yun Xiao melanjutkan, itu hanya berubah menjadi giok mata iblis selama proses pemurnian leluhur itu. Dengan demikian, batu bawah gelap muncul. Orang bisa membayangkan kekuatan dua harta karun tertinggi digabungkan. Senior itu pasti telah menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke alam iblis suci dan menciptakan keluarga iblis suci dari wilayah es. Kerumunan itu tercerahkan, meskipun itu hanya tebakan Yun Xiao, sepertinya benar saat dia menjelaskannya. Meskipun wajah wasit gelap dan menakutkan, dia juga mendengarkan dengan tenang dan tidak membantah. Tampaknya ini kemungkinan besar terjadi. Bahkan iblis Perljade memiliki ekspresi tenang saat dia mendengarkan. Yun Xiao tersenyum dan berkata, masuk akal untuk mengatakan bahwa ketika leluhur menyempurnakan tubuh iblis suci menjadi giok mata iblis, dia pasti berpikir untuk kembali ke aula iblis suci untuk mencari tubuh yang tersisa. Tapi, saya tidak tahu mengapa dia tidak menemukannya, atau dia melakukannya, tetapi dia gagal. Begitulah cara Anda bisa berubah. Dia melihat iblis Jade di kepala gurita, seolah-olah dia ingin mendapatkan konfirmasi. Molinyu menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab, saya tidak tahu tentang itu. Meskipun aku adalah inkarnasi dari iblis suci itu, aku bukan lagi iblis suci yang sama seperti sebelumnya. Iblis Sein sebelumnya sudah mati, dan saya hanya bentuk manusia iblis Jade. Meskipun saya keluar darinya, saya bukan dia. Yun Xiao sedikit mengangguk. Dia mengerti itu, sama seperti Pan Yi. Meskipun dia berubah dari tubuh Xiao Fengchan, dia bukan lagi Xiao Fengchan. Dia melanjutkan, namun, 100.000 tahun yang lalu, Raja Iblis Kaisar muncul entah dari mana. Mungkin dia mendengar desas-desus tentang Iblis Perljade dan batu giok es suci, jadi dia langsung turun ke keluarga Sein Devil dari wilayah es dan membawa mereka pergi. Dia melirik wasit dan melihat wajahnya pucat dan ditutupi dengan lapisan dingin, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jelas bahwa ini masalahnya. Setelah Raja Iblis mati di alam bela diri surgawi, Yun Xiao melanjutkan, batu bawah gelap ini secara alami berakhir di alam bela diri surgawi.
dan secara tidak sengaja diperoleh oleh leluhur dari keluarga Beiming. Nenek moyang keluarga Beiming mengkonfirmasi bahwa batu ini bukan milik alam seni bela diri surgawi, jadi mereka menambahkan kata, di luar surga, dan mengubahnya menjadi batu gelap outward. 100.000 tahun kemudian, batu itu melewati banyak tangan sebelum akhirnya mendarat di tanganku. Saat dia selesai berbicara, aula menjadi sunyi. Brilian, itu analisis yang brilian. Mutiara Iblis tiba-tiba bertepuk tangan dan memuji, saya pikir kemungkinan besar itu masalahnya, dan yang paling penting, batu bawah gelap itu memang ada di tanganmu, kan? Mata semua orang tertuju pada Yun Xiao, dan mata mereka terbakar. Yun Xiao mengangguk sedikit dan berkata, tidak hanya ada di tanganku, tetapi juga telah berubah secara kebetulan. Ada beberapa perubahan. Mo Linyu mengerutkan alisnya sebelum mengendurkannya, dia mencibir, tidak peduli bagaimana perubahannya, batu jurang yang mendalam masih merupakan batu jurang yang mendalam, cepat bawa padaku. Dia mengulurkan tangannya yang besar ke Yun Xiao dan berkata dengan penuh semangat, aku sudah bisa merasakan panggilan lengan itu. Selama aku menyempurnakan batu jurang yang dalam, aku pasti akan bisa kembali ke alam iblis suci. Bukan urusanku apakah kamu bisa kembali ke alam iblis suci atau tidak, kata Yun Xiao sambil tersenyum, batu itu milikku sekarang. Haha, kamu mencari kematian. Mo Linyu mencibir saat dia terbang ke bawah dan menyerang Yun Xiao. Wajah Raja Iblis lainnya berubah drastis saat mereka menatapnya dengan mata terbelalak, mereka tidak peduli dengan kehidupan Yun Xiao, tetapi keberadaan batu gelap itu. Yi dan Sang Jun bahkan lebih gugup saat mereka menatapnya, mereka dipenuhi dengan penyesalan, jika mereka tahu bahwa itu batu bawah gelap ada bersama orang ini, mereka akan membunuhnya bahkan jika itu berarti kematian. Wajah pria lain juga suram dan suram, itu adalah kerangka di tubuh Wei Qing, tidak pernah dalam mimpinya dia menyangka bahwa hal yang telah dia coba dengan susah payah untuk mendapatkannya sebenarnya dengan Yun Xiao. Yun Xiao tersenyum tipis saat dia melihat mutiara iblis yang terbang ke arahnya, kemudian, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kilatan petir dan melepaskan diri dari tentakel dan jaring iblis. Apa? Mo Linyu meleset, dalam keterkejutannya, dia melihat sosok Yun Xiao mengembun kembali di udara, dan hanya dengan beberapa langkah, dia telah mencapai puncak kepala gurita dan berbalik untuk melihatnya. Anda benar-benar baik, Anda memiliki tubuh roh 5 elemen, pantas saja Anda tidak bisa terikat. Hehe, Mo Linyu tertawa dingin, bahkan jika kamu memiliki tubuh spiritual 5 elemen, kamu masih akan mati di sini hari ini. Sosoknya berkedip dan muncul di kepala gurita juga, mengirimkan pukulan telapak tangan. Tubuh Yun Xiao berkedip, tetapi dia tidak melarikan diri, kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata, jika kamu menginginkannya, maka aku akan memberikannya padamu. Dia berteleportasi dan berbalik, menamparkan telapak tangannya ke arah iblis Perljade sebagai gantinya, bola kilau yang tampaknya hangat muncul di tengah telapak tangannya, tetapi auranya dipenuhi dengan rasa dingin. Kristal berkedip-kedip di dalam cahaya, memancarkan kekuatan yang kuat dan menakutkan. Batu jurang yang mendalam. Mo Gangyu berseru kaget, begitu pula Hakim. Segera, lebih dari selusin sinar cahaya menembus jaring ajaib dan pengekangan tentakel dan bergegas menuju kepala gurita. Ekspresi Mo Linyu berubah saat dia merasakan aura kuat datang dari segala arah, dengan mendengus dingin, dia mengepalkan kelima jarinya menjadi cakar dan meraih batu mistik gelap. Dibandingkan dengan kekuatan 4 arah, batu mistik gelap menimbulkan ancaman yang lebih besar baginya, apalagi target orang-orang ini adalah batu ini. Ledakan. Begitu jari-jarinya menyentuh cahaya batu, tubuhnya berhenti, kekuatan menakutkan menyebar dari batu, berubah menjadi lingkaran gelombang cahaya yang menyerang ke segala arah. Kedua sosok itu menjadi gelap dan tidak dapat diprediksi di bawah cahaya, orang-orang yang bergegas dari segala arah, termasuk keluarga Seng Mo, Raja Sang, Wei Qing, dan berbagai pemimpin suku Kabupaten Yuan, semuanya merasakan sakit di sekujur tubuh mereka ketika cahaya menyinari mereka, rasa bahaya muncul di hati mereka, dan mereka dengan tegas mundur. Setan-setan terbang di sekitar aula dan menatap kepala gurita dengan ngeri. Kekuatan menakutkan dari batu bawah gelap menerangi seluruh ruang dengan warna kristal samar, orang-orang yang baru saja menyerbu ke depan semuanya tertutup lapisan es, gerakan mereka membeku, dan mereka harus mati-matian menggunakan seni iblis untuk melautkannya. Pada saat ini, seluruh gurita tampaknya telah membeku,
berubah menjadi patung es, kekuatan menakutkan mengalir ke tentakel gurita, membekukan semua iblis yang ditangkap oleh tentakel. Putriku, Fei tiba-tiba berteriak dan terbang ke ujung salah satu tentakel, namun, Yao sudah berubah menjadi patung es, wajahnya yang pucat masih sangat hidup. Fly sangat sedih saat dia menamparkan tentakelnya. Tentakel itu patah dengan keras, tetapi sejumlah besar udara dingin menyebar dan membekukan telapak tangannya, dia hanya bisa mundur karena terkejut. Adapun tubuh kristal Yao, itu jatuh dari langit dan mendarat di tanah dengan ledakan, keempat anggota tubuhnya hancur, hanya menyisakan tubuhnya yang utuh, namun, suara "kakak" bisa terdengar karena banyak retakan muncul di tubuhnya. Fei tiba-tiba merasa sedikit pusing, dan kesedihan yang luar biasa menghantam hatinya, dia menatap kepala gurita dengan mata terbuka lebar. Namun, cahaya di atasnya terlalu kuat dan menyilaukan, setelah menatapnya sejenak, dia merasakan sakit yang tajam di matanya dan tidak berani melihat lebih jauh. Orang-orang lainnya sama, mereka hanya bisa menutupi mata setengah dan menutup mereka setelah beberapa napas. Di dalam cahaya biru yang menakutkan, telapak tangan Yun Xiao dan Mo Linyu saling berhadapan, batu gelap itu mengambang di antara telapak tangan mereka, dan gelombang kekuatan memancar darinya. Tubuh mereka juga benar-benar berubah menjadi kristal biru, dan tidak diketahui apakah mereka masih hidup. Apakah dia sudah mati? Kaisar Sang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget dan gembira. Dia senang bahwa mereka berdua kemungkinan besar sudah mati, dia terkejut bahwa dengan kekuatan yang begitu menakutkan dan begitu banyak ahli yang melihat sekeliling, dia tidak tahu apakah dia bisa merebut batu itu. Saat semua orang menebak-nebak apakah mereka berdua sudah mati atau tidak, tubuh iblis Pearl Jade tiba-tiba bergerak, kristal es biru di tubuhnya segera larut, memperlihatkan wajah yang ganas dan bersemangat. Hahaha. Kamu terlalu nakal jika kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan kekuatan batu bawah gelap. Mo Linyu sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak, kamu tidak tahu bahwa setengah dari batu bawah gelap ini adalah lenganku, bagaimana kamu bisa membunuhku? Hahaha, hahaha. Mo Linyu tertawa gila, Anda tidak menyangka diri Anda akan menjadi orang yang mati, bukan? Haha, para raja iblis di sekitarnya semuanya terkejut, dan wajah mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Jika Mo Linyu mendapatkan batu jurang yang gelap, mereka tidak akan bisa bertahan, apalagi merebut batu itu. Wajah Wei Qing juga dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata, apakah Li Yun Xiao sudah mati? Apakah dia benar-benar mati? Setiap kali aku berharap bocah ini mati, dia tidak mati. Kali ini, aku tidak ingin dia mati, tapi dia akan mati. Tiba-tiba, tubuh Mo Linyu menegang, dan tawanya berhenti, matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap ke depan dengan mata terbelalak. Tubuh Yun Xiao berangsur-angsur kembali normal, dan dia berkata sambil mencibir, selama bertahun-tahun, begitu banyak orang yang menginginkanku mati, semuanya mati lebih dulu, kali ini tidak terkecuali. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa menahan kekuatan batu bawah yang gelap? Mo Linyu tiba-tiba berteriak ketakutan. Tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil di dunia ini, kata Yun Xiao dingin, hanya ada kesombongan, ketidaktahuan, dan kesombongan yang tidak bisa dijelaskan. Dia mengepalkan kelima jarinya, dan 5 aliran energi menghantam batu jurang yang gelap, kekuatan menakutkan melonjak dalam gelombang, menyerang mereka berdua. Semua orang di aula merasakannya dan mundur ketakutan, mereka hampir menempel di dinding, tetapi bahkan dinding itu berangsur-angsur berubah menjadi kristal es. Ekspresi Mo Linyu berubah beberapa kali, tetapi dia masih mencibir, jadi bagaimana jika kamu tidak mati? Batu bawah gelap ini milikku, aku akan menyerap semua kekuatannya dan menyerang alam iblis suci sebelum membunuh kalian semua. Tangan kirinya membentuk segel dan tiba-tiba menunjuk ke batu jurang yang gelap, segera, kekuatan biru berubah menjadi semburan dan melonjak ke tubuhnya. Apa? Yun Xiao tercengang, dia telah mencoba segala macam metode untuk mengekstrak kekuatan batu gelap, tetapi semuanya gagal tanpa kecuali, dia tidak menyangka Mo Linyu akan mengekstraksi kekuatan dengan mudah. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia juga membentuk segel dengan tangan kirinya, langsung menyerap semburan, dia mencibir, jika kamu bisa menyerapnya, aku juga bisa. Dia tidak bisa langsung menyerap kekuatan dari batu bawah gelap, jadi dia merebut kekuatan dari iblis Pearl Jade. Kamu, binatang.
Mo Linyu sangat marah, matanya membelalak saat dia melihat Yun Xiao rob bagian dari kekuatan yang telah dia ekstraksi. Namun, mereka berdua berada di bawah gelombang cahaya yang kuat dari batu bawah gelap dan tidak berniat untuk saling menyerang, mereka hanya ingin dengan cepat menyerap kekuatan luar biasa ini ke dalam tubuh mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Jadi, di bawah tatapan tercengang semua orang, mereka berdua berdiri di atas kepala gurita, tidak bergerak, namun, setengah dari kekuatan besar yang menyembur keluar dari batu bawah gelap ditarik secara paksa oleh Yun Xiao dalam perjalanannya ke Iblis Pearl Jade. Wajah Mo Linyu bergerak-gerak beberapa kali, dan matanya menjadi dingin, dia awalnya adalah Iblis Suci setengah langkah, dan hanya satu langkah lagi dan dia akan bisa menerobos ke alam Iblis Suci, pada saat itu, dia dapat sepenuhnya menyempurnakan dan menyerap orang di depannya, dan efeknya akan sama. Ketika dia memikirkan hal ini, keadaan pikirannya menjadi tenang dan dia fokus untuk menyerap. Yun Xiao punya ide yang sama, dia akan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya dan menerobos ke alam Raja Iblis. Jika pihak lain benar-benar menjadi Iblis Suci, dia akan meminta semua orang untuk menghentikannya bersama, dan itu bukan urusannya sendiri. Dia tidak bisa diganggu dengan semua ini dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan banjir. Agar tidak diserap ke dalam tubuhnya. Dia sudah berada di dinding yang jauh dari alam Raja Iblis, dan dengan bantuan kekuatan batu mistik gelap, dia menerobos penghalang itu dan akhirnya melangkah ke alam penciptaan. Dia segera merasakan perubahan pada semua makhluk hidup, seolah-olah hukum seluruh dunia telah mengalami perubahan halus, auranya bahkan lebih sensitif karena menyatu dengan lingkungan sekitarnya, seolah-olah lebih dekat dengan Dao Surgawi. Perubahannya segera diperhatikan oleh semua orang, dan mereka semua terkejut. Salah satu Raja Iblis akhirnya tidak mau menyerah, dengan raungan keras, dia terbang, ingin merebut batu mistik gelap atau mendapatkan bagian dari jarahan. Namun, begitu dia bergegas ke gelombang cahaya dan berjarak kurang dari 3 meter dari batu bawah yang gelap, tubuhnya berhenti, dengan ledakan, dia meledak berkeping-keping dan menghilang di udara. Hal ini menyebabkan ekspresi semua orang sangat berubah, mereka semua melihat dengan linglung, tidak mau menerima ini. Wasit merasa seolah-olah ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya, itu adalah batu bawah gelap keluarga Saint Devil mereka. Tiba-tiba, di atas kepala gurita, tubuh Mo Yuyu bergetar, dan wajahnya mengungkapkan ekspresi yang sangat ketakutan saat dia berteriak, apa yang terjadi? Ada juga kekuatan aneh di batu itu, apa itu? Dia menatap batu jurang yang dalam dengan ngeri, itu tertutup embun beku, dan itu seperti bintang yang mengelilingi batu itu juga mengeluarkan aura dingin. Yang membuat Lin Yu ngeri, dia menyadari bahwa kekuatan yang menghancurkan tubuhnya berasal dari embun beku kristal kecil ini, ekspresinya berubah drastis. Yun Xiao terkekeh dan berkata dengan sinis, kamu baru saja mengetahuinya. Dia benar-benar lambat, bukankah tuan muda ini baru saja mengatakan bahwa batu abis yang mendalam telah mengalami beberapa perubahan kecil. Perubahan halus. Apa kristal frost itu? Mo Linyu ketakutan, dia menyadari bahwa dia telah menyerap terlalu banyak energi, kristal frost tampaknya mengandung kekuatan penghancur yang menakutkan yang secara langsung menyerang struktur tubuhnya, menghancurkan segalanya. Di bawah cahaya dingin dari batu bawah yang gelap, ekspresinya menjadi sangat jelek dan dipenuhi ketakutan. Itu hehehe kristal frost. Wei Qing juga terkejut. Yi juga mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, giok mutiara iblis ini sudah selesai, bencana kristal frost dipadatkan oleh kekuatan alam-alam bela diri surgawi, dia benar-benar menyerapnya ke dalam tubuhnya, cek, Li Yun Xiao, kamu sangat berani. Ekspresi Wei Qing juga berubah saat dia segera mengerti. Apa yang menyebabkan kerusakan terbesar pada Mo Lin Jade bukanlah bencana kristal frost itu sendiri, tetapi kekuatan alam-alam bela diri surgawi yang terkandung di dalamnya. Yun Xiao, di sisi lain, benar-benar kebal terhadap kekuatan alam dua dunia, jadi dia tidak merasakan ketidaknyamanan ketika dia menyerap 3 kekuatan ke dalam tubuhnya. Setelah menembus alam takdir, kekuatan kuat dari batu bawah gelap terus memasuki tubuhnya dan menetap. Situasi antara keduanya telah berubah secara dramatis, Yun Xiao mencibir di wajahnya, dan matanya tenang, tetapi dipenuhi dengan niat membunuh dan dingin. Di sisi lain, iblis mutiara semakin ketakutan, ditemukan bahwa setelah tertarik olehnya, semburan itu menyembur keluar tak terkendali,
Meskipun Yun Xiao telah menyerap lebih dari setengah kekuatan, ia masih mencuci tubuhnya dengan keras. Kekuatan alam-alam bela diri surgawi berbenturan langsung dengan tubuhnya, menyebabkan area kerusakan yang luas. Tidak, cepat berhenti. Iblis Perljade melolong dengan gila-gilaan saat tangan kirinya mati-matian mencoba memindahkan batu mistik gelap itu. Wajah Yun Xiao berkedip sedikit, dan kilatan dingin melintas di matanya. Kemudian, dia mengarahkan tangan kirinya dengan ringan dan mengubahnya menjadi Thunderbolt ungu saat dia berteriak, tarian kecemerlangan ungu. Seluruh tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan keseimbangan pada batu bawah yang gelap langsung rusak. Kekuatan menakutkan meledak ke segala arah. Aula bergetar hebat, dan kristal gurita raksasa di bawah kaki mereka hancur menjadi debu kristal yang tak terhitung jumlahnya. Iblis Perljade juga terkena benturan, dan itu dipukul mundur dengan erangan teredam. Tapi yang lebih menakutkan adalah saat dia sadar kembali, dia melihat seekor naga ungu terbang melintasi langit. Cakar naga membentuk segel dan menghantamnya. Tidak, Molinyu menjerit ketakutan saat dia buru-buru menyerang dengan kedua telapak tangannya. Bum bum bum. Naga petir ungu meledak dan berubah menjadi ribuan ular petir yang menembus. Molinyu langsung penuh dengan lubang, matanya membelalak ngeri saat dia melihat dengan tidak percaya pada tubuh asli Yun Xiao, yang telah terwujud di depannya di tengah kilat yang berkedip. Jika kamu tidak takut, kamu bisa. Ledakan. Setelah mengucapkan 3 kata ini dengan susah payah, tubuh iblis mutiara tiba-tiba meledak, langsung menghancurkan aula yang sudah goyah dan mengirim kerikil yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Yun Xiao berhenti di udara dan mengalihkan pandangannya untuk melihat batu bawah gelap di tanah. Dimanapun batu itu mendarat, segala sesuatu dalam radius 1000 kaki membeku, tetapi udara dingin di atas batu itu sudah dapat diabaikan. Dia tidak bisa menahan nafas saat memikirkan kekuatan menakutkan itu. Setengahnya telah ditarik oleh Molinyu, yang juga menyebabkan organ dalam yang terakhir benar-benar dihancurkan oleh kekuatan dunia sebelum dia dibunuh oleh telapak tangannya sendiri. Ada juga sebagian kekuatan yang dia peroleh, dan dia telah menyia-nyiakan terlalu banyak darinya. Meski masih harta karun, nilainya anjlok, bahkan tidak layak dia mengambilnya. Yi dan yang lainnya panik. Tiba-tiba, mereka mendengar Kaisar Sang berteriak, "Serang! Kalau tidak, kita semua akan mati." Semua iblis terkejut dan tiba-tiba menyadari. Mereka tidak tahu bahwa batu bawah gelap telah dihancurkan dan masih berpikir untuk membunuh orang untuk mengambil batu itu. Kaisar Sang sudah mengharapkan bahwa batu itu kemungkinan besar lumpuh, tetapi dia masih memiliki misi Yuan yang harus diselesaikan, yang berarti dia harus membunuh Yun Xiao. Semua iblis segera mengedarkan energi iblis mereka dan menyerang Yun Xiao. Mereka yang selamat semuanya adalah Raja Iblis tahap puncak, mereka yang sedikit lebih lemah sudah mati. Dalam sekejap, semua iblis, kecuali Wei Qing, menyerang bersama, dan kekuatan menakutkan yang bisa menggulingkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan menekan Yun Xiao. Wajah Yun Xiao berkedip, dia baru saja membunuh Iblis Perljade, dan masih ada sejumlah besar kekuatan batu bawah gelap di tubuhnya yang belum dicerna, dan masih mengalir di meridiannya. Wajah Yun Xiao menjadi dingin saat dia merentangkan jari-jarinya. Tiba-tiba, lingkaran pedang Qi bangkit dan berputar di telapak tangannya seperti angin puyuh. Pedang yang lebar dan cerah perlahan mengembun. Yun Xiao terkejut dan sangat gembira, dia menatap pedang dengan mata terbelalak saat kekuatan di tubuhnya terus ditarik keluar, bersama dengan kekuatan batu bawah gelap yang tidak tercerna, tubuh pedang yang sebenarnya terkondensasi. Pada saat itu, semua iblis merasakan hawa dingin menyerang tubuh mereka. Rasa dingin ini datang entah dari mana, tetapi itu sangat nyata dan dingin. Semua orang menghirup udara dingin saat rasa bahaya muncul di hati mereka. Beberapa dari mereka menyesal memilih untuk menyerang daripada melarikan diri pada saat pertama. Suara dingin perlahan keluar dan dengan jelas masuk ke telinga semua orang. Tanyakan pada bumi yang luas, siapa yang mengendalikan pasang surut? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, rasa dingin yang mengerikan mengalir bersama dengan niat pedang. Ekspresi Raja Sang berubah drastis saat pedang di tangannya mulai bergetar. Roh pedang juga ketakutan karena akalnya, dan tidak ada cahaya spiritual yang terlihat. Tidak baik. Raja Sang melihat bahwa situasinya buruk dan segera berbalik untuk melarikan diri. Namun, momentum pedang itu luar biasa, seolah-olah telah memotong 4 kutub. Dengan ledakan, seluruh koridor Buddha bergemuruh seolah-olah akan runtuh.
Raja Iblis yang menyerang semuanya ditelan oleh aura pedang, bahkan Raja Sang, yang baru saja melarikan diri 1000 kaki jauhnya, ditangkap oleh cahaya pedang dan meledak di tempat. Dalam sekejap, area dalam radius ribuan kaki dipenuhi dengan lautan pedang Qi, berguling dan berkedip. Wei Qing berdiri di lautan pedang ketakutan, wajahnya pucat. Yun Xiao sepertinya sengaja mengendalikan kekuatan pedangnya, hanya tubuhnya, yang tingginya sekitar 100 kaki, yang kosong, dan hanya pedang samar yang terlihat bertiup, yang membuat Wei Qing bergidik. Kekuatan macam apa ini? Wajah Wei Qing kusam, dan dia berteriak tak berdaya di dalam hatinya, tetapi gemas sangat lemah. Ai, Demon Phoenix tidak bisa menahan nafas, pada akhirnya, kesempatan terbesar masih diperoleh olehnya, saya khawatir sepertiga dari giok mutiara iblis, giok es suci, dan kristal cangkang keras frost dari alam bela diri surgawi telah diserap ke dalam tubuhnya, selama kekuatan ini tenang, dan dengan pedang itu, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung bahkan jika dia bertemu dengan iblis suci. Pertempuran Sein Mo Bian. Wei Qing merasa pahit di hatinya, dia berpikir bahwa itu jarak antara dia dan Yun Xiao menyusut, tetapi sekarang selebar langit dan jurang. Bahkan jika kamu bisa menerobos ke alam Raja Iblis kali ini, kamu bukan tandingannya, meskipun kendalinya atas pedang tampaknya sangat lemah, namun, seiring berjalannya waktu dan kekuatannya berangsur-angsur meningkat, dia tidak akan berbeda dengan iblis suci ketika dia bisa sepenuhnya mengendalikan pedang, masih ada kekuatan di batu bawah yang gelap itu, setelah kamu menyerapnya, kamu akan memiliki peluang tinggi untuk menerobos ke alam Raja Iblis dengan tulang iblis Hualin. Wei Qing mengangguk dan pulih dari kekecewaannya. Pada saat ini, tanah menjadi reruntuhan, tidak ada tanda-tanda aula sama sekali, sebuah jurang yang menakutkan memanjang dari tanah. Semua iblis yang telah menyerang telah benar-benar dimusnahkan oleh serangan tadi. Yun Xiao juga tampak kelelahan, meskipun dia telah melangkah ke ranah supremasi iblis, dia masih tidak bisa mengendalikan pedang, dan tubuhnya telah terkuras. Dia perlahan turun dari kehampaan dan mendarat di tanah, dia memandang Wei Qing dan berkata, semuanya sudah berakhir. Wajah Wei Qing masih pucat, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Yun Xiao melirik batu bawah gelap di tanah dan berkata, energi di batu ini tidak lagi berguna bagiku, tapi masih sangat efektif untukmu, kamu bisa menyerapnya. Wei Qing tanpa sadar menanggapi dan meraih batu di udara, dia segera merasakan kekuatan gila melonjak keluar darinya, menyebabkan tubuhnya gemetar dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi, semua orang yang memasuki aula telah menghilang, hanya menyisakan mereka berdua. Adapun mereka yang belum memasuki aula, mereka merasakan keterkejutan dan ketakutan di sini dan tidak berani datang, mereka hanya berkeliaran di hutan dan mendapatkan beberapa manfaat. Ki iblis di sini sangat padat, kata Yi, selain fakta bahwa begitu banyak umpan. Meriam mati di sini sekarang, jika kita dapat berkultivasi di sini untuk jangka waktu tertentu, itu akan beberapa kali lebih efektif daripada dunia luar, saya sarankan kalian berdua tinggal di sini sebentar. Dia perlahan keluar dari tubuh Wei Qing dan berubah menjadi bentuk pria, melayang di udara. Itu ide yang bagus, Yun Xiao mengangguk, saya memang sangat lemah sekarang, plus, saya baru saja menerobos, jadi saya perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Baiklah, kalau begitu aku akan mencoba menerobos ke alam Raja Iblis lagi, kata Wei Qing. Dia merasakan kekuatan batu bawah gelap di tangannya dan sangat gembira, dengan tulang iblis alam tertinggi iblis Hualin dan lingkungan, dia cukup percaya diri. Mereka berdua segera duduk bersila. Yi memandang mereka berdua dengan ekspresi rumit, dia juga memasuki kehampaan dan terbang ke hutan di kejauhan untuk menemukan beberapa tulang iblis untuk dimakan. Awalnya, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memasuki aula utama dan mendapatkan giok es suci, namun, dia tidak mengharapkan akhir seperti itu, tidak mungkin mendapatkan giok es suci sekarang, jadi dia hanya bisa puas dengan yang terbaik kedua dan berharap untuk menemukan beberapa tulang iblis kilin yang layak untuk menyehatkan tubuhnya. Beberapa bulan kemudian, di inti koridor Buddha, lautan iblis yang telah disegel tiba-tiba bergetar hebat. Kekuatan menakutkan meledak dari dalam, langsung membelah seluruh lautan iblis menjadi dua. Dua sinar cahaya terbang keluar darinya dan mendarat di gunung terdekat. Itu adalah Yun Xiao, Wei Qing, dan Phoenix, yang telah kembali ke botol, meskipun kerangka itu bisa berubah,
tubuhnya masih tidak stabil, jadi lebih aman untuk memeliharanya di dalam botol. Sebelum pergi, Wei Qing juga telah menyerap sebagian besar energi Deviant di dalamnya, dan baru kemudian dia keluar bersama Yun Xiao. Pada saat ini, wajahnya dingin dan ada semangat kepahlawanan yang bangga di antara alisnya, aura di sekitar tubuhnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia adalah jenius nomor satu di wilayah suci dengan bakat besar, akhirnya, dengan investasi sejumlah besar sumber daya, dia, seperti Yun Xiao, telah menembus ke alam penciptaan. Meskipun keduanya berada di ranah takdir, Wei Qing selalu merasa bahwa Yun Xiao memiliki aura yang tidak bisa dia tandingi. Wasit merasakan pikirannya dan mengirimkan pesan sambil tersenyum, apakah kamu sangat takut? Bocah ini telah menyerap sepertiga dari batu bawah gelap dan kekuatan Mie Crystal Frost, dia bukan lagi Raja Iblis biasa, kamu harus berhati-hati untuk tidak melawannya secara langsung. Ekspresi Wei Qing sedikit berubah, dan dia mendengus tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu hampir mencapai ujung jalan Dao Ilahi, Yi menghela nafas. Akhirnya, baik Wei Qing dan Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata serempak, bukankah masih ada alam tertinggi, iblis suci alam raja dunia? Petik 2. Hehe, alam iblis suci Bian. Dia tertawa canggung dan berkata, itu bukan sesuatu yang bisa dicapai melalui kerja keras, jika batu bawah gelap 3 dalam 1 masih ada dan Anda memiliki kekuatan iblis puncak suprim, Anda mungkin dapat menyerap semua kekuatan di dalamnya, tapi apalagi harta karun 3 dalam 1, bahkan salah satu batu pun tidak bisa diperoleh dengan mudah. Yun Xiao berkedip dan berkata, jika itu masalahnya, maka batu jurang gelap itu sedikit. Itu benar, itu hanya menyia-nyiakan karunia Tuhan. Kata wasit, dia berpikir bahwa itu juga sakit hati, dan dia mendengus, jika itu untukku, aku akan memulihkan tubuh asliku dan kembali ke alam iblis suci. Jika aku memberikannya padamu, Yun Xiao terkekeh, aku lebih suka menyia-nyiakannya. Selain itu, ada harta karun yang dipadatkan oleh kekuatan alam-alam bela diri surgawi di atasnya, bisakah Anda menyerapnya? Dia mungkin akan berakhir seperti Molinyu, sebenarnya, tidak ada yang perlu dikasihani, semuanya diatur untuk yang terbaik. Wei Qing dan Yan sama-sama tercengang, mereka memikirkan kalimat terakhir dengan hati-hati, dan itu benar. Dao yang agung itu luas, bagaimana bisa diintip oleh kekuatan manusia? Dan semuanya akan menjadi pengaturan terbaik. Ayo pergi, kata Yun Xiao, perjalanan ke domain es telah berakhir, saya akan pergi ke kota Tianhan untuk bertemu Mo Yuan. Wei Qing, kamu bisa ikut denganku, atau kamu bisa kembali ke alam seni bela diri surgawi sendiri, lagi pula, kesepakatan di antara kita sudah berakhir. Ekspresi Wei Qing sedikit berubah, setelah hening beberapa saat, dia berkata, aku akan pergi bersamamu ke kota Tianhan, aku juga ingin melihat seberapa kuat kekuatan iblis suci. Yun Xiao menatapnya samar dan tersenyum, tanpa mengatakan apa-apa, dia berkata, kalau begitu ayo pergi. Wei Qing sepertinya merasa bahwa dia telah dilihat, dan cukup malu dan marah. Kembali ke aula iblis suci, itu semua berkat Yun Xiao bahwa dia memiliki kesempatan untuk menerobos ke ranah supremasi Deviant, dan dia sekarang berutang budi besar padanya. Perjalanan ke kota Tianhan ini mungkin juga karena perasaan agung iblis suci, tetapi itu sebagian besar karena dia berharap memiliki kesempatan untuk membalas budi. Tapi, dia tidak ingin Yun Xiao melihat melalui pikirannya, yang membuatnya merasa sangat malu. Segera, 2 sinar cahaya terbang ke udara dan menuju ke Kabupaten Yuan. Kabupaten Yuan adalah kota iblis terdekat dengan koridor stupa, dan hanya ada satu formasi teleportasi kecil di dalamnya. Tidak lama kemudian, mereka berdua kembali ke Kabupaten Yuan dan dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Sebagian besar tembok kota yang dulunya kokoh dan megah telah runtuh, dan kota itu dipenuhi dengan serigala dan reruntuhan. Beberapa tempat bahkan telah diratakan ke tanah, jalan-jalan kosong, dan sejumlah besar iblis terbang ke segala arah. Itu adalah adegan kiamat. Sekilas, sebagian besar rumah di kota kosong, dan tidak ada iblis di dalamnya. Yun Xiao dan Wei Qing bertukar pandang, dan wajah mereka berdua menjadi serius. Setelah iblis mati, mereka akan membusuk secara langsung, jadi tidak akan ada mayat yang tertinggal. Suara gemerisik yang datang dari mana-mana hanya bisa membuktikan bahwa semua iblis di tempat-tempat ini sudah mati. Apa? Yun Xiao bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana ini bisa terjadi?
Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan seseorang untuk ditanyakan. Mereka berdua terbang jauh-jauh ke kota, dan tiba-tiba, bayangan iblis muncul di depan mereka. Tubuh Yun Xiao sedikit gemetar, dan dia berhenti tiba-tiba, berpikir bahwa dia telah melihat salah. Iblis itu juga memperhatikan mereka berdua dan tiba-tiba berbalik, ekspresinya yang waspada berubah menjadi tertegun, dan kemudian dia berkata dengan sangat gembira, "Tuan Li, kamu mengenalnya?" Wei Qing mengerutkan kening. Yun Xiao menyentuh pangkal hidungnya dan berkata dengan senyum terkejut, "Tuan Hu, mengapa kamu?" Wasit tiba dalam sekejap dan berkata, "Akhirnya aku menemukanmu, saya di sini atas perintah Tuan Hu untuk memberitahu Anda tentang sesuatu." "Apa?" Yun Xiao bertanya dengan heran, "Apa itu?" Dia berpikir, apakah Yi tahu bahwa aku melangkah ke alam Raja Iblis? Itu tidak mungkin. Saya tidak tahu berita apa yang diterima Tuan Chu, tetapi dia sudah menuju ke kota Tianhan dari suku Iblis, kata wasit dengan suara yang dalam. Dia menyuruhku datang ke sini untuk menemukanmu, mengatakan bahwa dia berharap kamu bisa ikut dengannya. Yun Xiao tercengang, dia memegangi dagunya dan berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang akan kamu lakukan di kota Tianhan?" "Entahlah, tapi sepertinya ini masalah yang mendesak." "Namun, Ying Luo," dia berkata dengan cemas, "saya pernah mendengar bahwa Yuan telah memasuki alam iblis suci. Jika itu masalahnya, perjalanan ini akan sangat berbahaya. Tuan Li bukan anggota suku Kun saya, Anda tidak harus pergi." Dia menatap Yun Xiao dengan tatapan lembut dan prihatin di matanya, berharap dia tidak akan mengambil risiko apapun. Ini sebenarnya alasan utama mengapa dia datang ke Kabupaten Yuan. Apa yang dimaksud hakim adalah bahwa dia akrab dengan Yun Xiao, dan dia berharap dia bisa membujuknya untuk melakukan perjalanan ke kota Tianhan. Namun, dia tidak menyangka bahwa pikiran seorang wanita begitu berubah-ubah sehingga wasit mendorongnya untuk tidak pergi. "Karena kamu punya janji," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "saya pikir saya lebih baik pergi." "Jangan pergi, Tuan Hu, Anda terlihat tidak benar, saya khawatir perjalanan ini akan sangat berbahaya." "Tidak perlu kamu pergi," seru wasit tiba-tiba dengan tatapan cemas. "Terima kasih atas pengingatmu," kata Yun Xiao sambil mengangguk, "tapi, bahkan tanpa kesepakatan dengan gereja, saya masih pergi ke kota Tianhan." "Ada apa?" Wasit tercengang. "Ceritanya panjang," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "mari kita bicarakan sambil berjalan." "Oh benar, apa yang terjadi dengan Kabupaten Yuan?" "Itu telah direduksi menjadi tanah hangus dalam sekejap." "Entahlah," Yi menggelengkan kepalanya, "sudah seperti ini sejak aku datang ke sini. Tampaknya sejumlah besar iblis telah berkumpul di bagian utara kota, bagian selatan kota praktis telah menjadi gurun." "Utara kota." Wajah Yun Xiao berkedip, satu-satunya susunan teleportasi kecil tampaknya berada di utara kota, ayo cepat ke sana. Mereka bertiga segera berubah menjadi garis-garis cahaya dan terbang menjauh. Setelah beberapa jam, mereka melihat banyak iblis bertarung. Tidak banyak dari mereka, hanya sekitar 50 atau lebih, tetapi pertempuran itu sangat brutal. Jeritan iblis terus-menerus terdengar, seperti semacam suara yang tidak menyenangkan. Yun Xiao melirik mereka dengan acuh tak acuh, lalu dengan santai menekan telapak tangannya ke bawah. Tiba-tiba, angin dan awan berkumpul dan menekan kekuatan lebih dari 50 iblis, membuat mereka tidak bisa bergerak. Setan-setan itu terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Mata semua orang dipenuhi dengan ketakutan. Ini karena mereka tidak bisa melihat melalui kultivasi salah satu dari 3 orang di langit. Selain itu, pemuda yang telah menyerang dengan mudah menekan seluruh medan perang dengan satu telapak tangan. Ini membuat hati semua orang bergetar, dan mereka tidak berani memiliki pikiran untuk melawan. "Mengapa Anda berkelahi?" tanya Yun Xiao, "mengapa Anda berkelahi?" Petik 2. Setan-setan itu tertegun dan saling memandang. Pertanyaan ini tampak sangat aneh. "Tuan," kata iblis yang sedikit lebih kuat, "kami dari divisi kecil, mereka dari divisi pemadam kebakaran." Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, "Tuan muda ini bertanya mengapa kamu bertarung, bukan di mana kamu berada. Juga, bagaimana Kabupaten Yuan menjadi seperti ini?" "Jadi kamu baru saja tiba di Kabupaten Yuan?" kata pria itu dengan heran. "Ini cerita yang panjang, Ying Luo." Pria itu menghabiskan 1 jam menjelaskan seluruh proses. Ternyata setelah kejadian di koridor Buddha beberapa bulan yang lalu,
hampir semua pembudidaya kuat di Kabupaten Yuan terbunuh atau terluka. Hal ini mengakibatkan pembagian kekuasaan baru dan kekacauan besar menyebar ke seluruh Kabupaten Yuan. Tidak hanya Kabupaten Yuan, tetapi sebagian besar kota di seluruh wilayah es terkena dampak insiden ini. Banyak pembudidaya yang kuat meninggal dan semuanya jatuh ke dalam kekacauan. Sebagai titik awal, Kabupaten Yuan adalah tempat yang paling menderita. Selain konflik internal antara kekuatan di Kabupaten Yuan, ada juga kekuatan eksternal yang ikut campur. Setelah beberapa bulan pertempuran, 3 suku asli yang terbang, lewat, dan didirikan semuanya dimusnahkan, terkubur di sungai panjang sejarah. Sekarang, beberapa kekuatan yang baru bangkit juga berada dalam situasi genting dan benar-benar jatuh ke era kekacauan besar. Divisi, Wei, dan Api, yang dimiliki kelompok orang ini adalah 2 kekuatan yang paling baru bangkit. Yun Xiao merasakan sakit kepala, dan dia juga merasa bahwa hubungan itu sangat rumit. Untungnya, dia telah mengingatkannya berkali-kali untuk langsung ke intinya, atau pria itu akan menjelaskan kebangkitan, perubahan, dan kehancuran setiap kekuatan dengan jelas. Baiklah, aku mengerti. Di mana susunan teleportasi dikendalikan oleh divisi terbang? Yun Xiao bertanya dengan tidak sabar. Seharusnya masih ada di tangan divisi tank, mereka telah mengambil alih hampir setengah dari sumber daya divisi terbang, jawab pria itu. Divisi coklat adalah kekuatan yang datang dari luar, bersama dengan divisi suara lainnya. Mereka membagi aset dan sumber daya dari mantan divisi terbang. Setelah Yun Xiao menanyakan lokasi divisi Tan, dia tidak repot-repot memperhatikan mereka lagi dan berubah menjadi seberkas cahaya. Setelah Yun Xiao dan 2 lainnya pergi, 50 orang ini terus bertarung. Setengah hari kemudian, beberapa sinar cahaya terbang keluar dari markas tangki dan langsung menuju ke suara suku lain. Sesaat kemudian, beberapa lampu lagi terbang keluar dari divisi suara. Sebanyak 9 sosok terbang menuju tempat tertentu di utara kota. Akhirnya, di tempat yang sangat dijaga ketat, 9 orang itu terbang ke bawah. Mereka adalah Yun Xiao dan 2 lainnya, serta para leluhur dan ahli dari suku Tan dan Suara. Tuanku, setelah saya mengambil alih formasi teleportasi, saya mengirim sepertiga ahli untuk menjaganya, kata Tan sambil tersenyum. Begitulah cara aku berhasil menghindarinya dihancurkan dalam pertempuran. Kamu telah melakukannya dengan baik, Yun Xiao mengangguk, Anda telah melakukannya dengan baik. Hehe, Tan Fei tertawa, wajahnya penuh sanjungan saat dia menyelidiki, aku ingin tahu kapan Darren akan kembali. Oh, kamu ingin aku kembali? Yun Xiao tertawa aneh saat dia melihat ekspresi tidak tulus pria itu. Tentu saja, tentu saja. Sebagian besar sumber daya divisi terbang hilang dalam perang, dan kebanyakan dari mereka direnggut oleh divisi suara. Kata Tan buru-buru, tidak banyak yang tersisa untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada Anda, Sir. Saya benar-benar menyesal dan bersalah. Lain kali Anda kembali, saya pikir saya sudah menyatukan Yuan County. Pada saat itu, aku akan memiliki hal-hal yang lebih baik untuk ditawarkanmu. Bersambung.